Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya mengatur rapat atau video conference yang kita lakukan sehingga tidak banyak gangguan seperti yang terjadi beberapa hari ini. Contoh misalnya ada anak-anak yang iseng mengeluarkan temannya dari pembelajaran yang berlangsung. Ada juga yang iseng menghentikan rekaman yang sedang berlangsung. Jadi teman-temannya yang tidak ikut pembelajaran tidak bisa lagi melihat rekaman dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Baiklah, langsung saja kita masuk di Teams. Dan di sini sebenarnya sudah terbuka tim saya masih di kelas uji coba. Jadi di sini ini adalah rapat beberapa hari yang lalu yang saya gunakan sebagai rapat uji coba. Ini bisa kita lanjutkan ya. Kita klik dulu, kemudian kita coba masuk di pengaturan ulang ya. Nah, untuk di rapat ini pada video sebelumnya ada yang saya lupa ya, ada yang saya lupa jelaskan, yaitu bagaimana cara pengaturannya ini supaya bisa dikontrol hanya gurunya yang bisa mengontrol atau hanya penyelenggara rapat yang bisa mengontrol ya. Bisa juga kita tambahkan di sini sebagai orang yang nanti akan membantu kita ya, orang nanti yang akan membantu kita dalam mengendalikan rapat ya, bisa kita jadikan sebagai presenter ya, atau pembawa acara. Nah, ini yang saya lupa kemarin di video sebelumnya, yang video pertama ini opsi rapat. Ini yang akan kita jelaskan sekarang ya. Nah, di opsi rapat ini ada pilihan siapa yang dapat melewati lobby. Ini tidak apa-apa semua orang. Kalau ini selalu biarkan penelpon melewati lobby. Ini tidak usah kemudian beritahu saat penelpon bergabung atau keluar. Nah, ini saya kira tidak ada masalah di sini. Yang untuk mengatasi masalah yang saya sebutkan di awal tadi adalah siapa yang dapat menjadi presenter ya. Nah, ini yang dapat menjadi presenter bisa kita semua orang. Ini yang terjadi selama ini. Jadi defaultnya di sini semua orang, sehingga semua anak-anak bisa mengendalikan rapat ya. Jadi kita bisa menentukan hanya orang yang ada di organisasi, ada juga orang-orang tertentu, dan kalau saya sarankan pilih yang ini saja supaya rapatnya aman. Apalagi rapat yang kita laksanakan kan hanya sebagai bentuk pembelajaran saja ya. Jadi memang bagusnya gurunya saja yang mengontrol. Kemudian kita simpan. Nah, kita simpan berarti hanya kita nanti yang bisa merekam, kemudian menghentikan perekaman, hanya kita yang bisa mengeluarkan peserta rapat, dan tidak ada lagi peserta rapat yang lain atau anak-anak peserta didik yang mengeluarkan temannya, atau ada juga yang mematikan mikrofon temannya, dan bahkan yang dimatikan adalah mikrofon gurunya ya. Ini lebih parah lagi. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang terjadi dari pilihan ini tadi ya, bagaimana. Nah, coba kita lihat, ini ada pelajari lebih lanjut ya. Nah, di pelajari lebih lanjut ini kita bahasa Indonesia saja ya. Nah, peran rapat dalam Teams ya. Nah, ternyata kalau kita aktifkan yang tadi, maka peserta didik itu di sini hanya 3 yang bisa diakses ya. Dia berbicara dan bagikan video ya. Peserta rapat bisa. Jadi peserta rapat ini adalah peserta didik kita ya, atau murid atau siswa. Nah, dia juga berpartisipasi dalam obrolan rapat. Dia bisa bicara ya, bisa bicara dan membagikan video. Kemudian membagikan konten ya, siswa tidak bisa berbagi lagi, tapi melihat file PowerPoint yang dibagikan oleh orang lain secara pribadi ya, itu boleh ya, siswa bisa. Nah, kemudian seperti yang disebutkan di awal tadi,
membisukan peserta lain, dia tidak bisa lagi. Jadi hanya guru saja yang bisa, ya, penyelenggara dan presenter. Nah, dia tidak bisa mengendalikan PowerPoint. Dia tidak bisa juga mengeluarkan peserta didik, peserta yang lain, ya. Dia juga tidak bisa mengakui atau menyetujui orang yang masuk, yang ingin bergabung. Kemudian ubah peran peserta lain juga dia tidak bisa. Jadi hanya presenter, hanya penyelenggara dan presenter yang bisa. Memulai atau menghentikan perekaman juga tidak bisa dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian ini kalau untuk mengubah peran tadi ini hanya dijelaskan yang di awal tadi yang saya sudah perlihatkan, ya. Kalau semua orang berarti siapapun yang memiliki akses ke link rapat dan bergabung dalam rapat sebagai penyaji. Orang-orang di organisasi, hanya orang di organisasi Anda yang akan menjadi presenter peserta dari luar atau bergabung sebagai peserta. Kemudian ini orang tertentu, hanya orang yang Anda pilih dari daftar undangan yang akan menjadi presenter. Semua orang akan bergabung sebagai peserta. Jadi nanti kita bisa undang ini di awal, ya, di jadwal. Kemudian hanya saya, berarti hanya penyelenggara yang akan menjadi presenter. Semua peserta lain akan bergabung sebagai peserta. Nah, kalau dia peserta hanya 3 yang bisa dilakukan, ya. Hanya ikut berbagi video, berbicara, dan melihat PowerPoint atau layar yang dibagikan oleh presenter atau gurunya. Nah,